Tokoh pemuda Purwakarta, Asep Saifuddin, mengapresiasi adanya komponen masyarakat yang melaporkan adanya kasus dugaan KKN pada tender proyek pembangunan Tajuk Gede. Seperti diketahui, Komunitas Masyarakat Peduli Purwakarta (KMP) melaporkan dugaan KKN pembangunan Tajuk Gede ke Kejaksaan Negeri pada Selasa 23 Februari lalu. Pihak Kejaksaan sudah mulai memeriksa 3 pejabat Pemkab Purwakarta. Asep berharap penanganan kasus ini tidak berhenti di tengah jalan. Dia juga meminta para penegak hukum bekerja secara profesional selama penanganannya. Bagaimana komentar Asep Saifuddin selengkapnya? Rekan kami Nanang Natawijaya mewawancarai Asep Saifuddin pada Rabu malam 24 Februari di studio Cipta TV. Inilah wawancara selengkapnya. Sejauh mana mengikuti perkembangan kasus dugaan KKN tender Tajuk Gede? Sejak awal saya mengikuti, sebetulnya sampai sekarang ada proses dari kejaksaan, sudah ada pemanggilan, saya mengikuti semua. Ya, baik. Anda yakin kasus ini akan diusut hingga tuntas? Mudah-mudahan, kurang yakin sepertinya. Mengapa Anda merasa tidak yakin? Ya, banyak kasus-kasus besar juga buntu kayaknya begitu. Ya, Anda juga sangat intens mengikuti perkembangan kasus SPPD Fiktif Setuan Purwakarta beberapa waktu lalu. Menurut Anda, apa yang membedakan antara kasus SPPD Fiktif dengan kasus Tajuk Gede saat ini? Nah, ini pertanyaan bagus. Karena begini, itu yang saya bilang tadi, saya ragu. Kenapa? Itu SPPD Fiktif sebetulnya lebih besar sebetulnya. Kenapa? Ada perbedaan begini ya. Tadi pertanyaannya kan perbedaan. Kalau Tajuk Gede itu kan masih ada manfaatnya buat masyarakat. Contohnya ada wisatanya, itu kan. Ada buat ibadah. Walaupun itu misalkan di dalamnya ada unsur KKN, minimal ada manfaatnya buat masyarakat. Di situ bisa ibadah, bisa rekreasi, ada kesenangan lah buat masyarakat, ada kompensasinya lah begitu. Nah, tapi kalau SPPD Fiktif, nah, itu miliaran uang rakyat. Miliaran uang rakyat. Sedikit pun, secuil pun tidak dinikmati oleh masyarakat. Nah, itu yang menikmati siapa coba? Nah, itu di dalam persidangan itu terbuka ya semua. Siapa saja yang menikmati SPPD Fiktif ini. Nah, hasil dari korupsi SPPD Fiktif ini. Dan perlu diketahui kan, itu tidak mungkin anggaran bisa keluar miliaran kalau tidak ada tanda tangan dari pimpinan dewan. Nah, ini bedanya. Nah, Tajuk Gede itu kan tadi ada perbedaannya apa? Nah, intinya Tajuk Gede masih ada manfaatnya buat masyarakat, buat rekreasi, nah, buat ibadah, nah, artinya ada manfaatnya. Tapi SPPD Fiktif secuil pun tidak ada manfaatnya buat masyarakat. Nah, itu. Menurut Anda, apakah Kejari akan bekerja secara profesional dalam penanganan kasus ini? Saya kira semua aparat ya, semua instansi juga profesional di Purwakarta. Ya, saya berharap, saya cuma berharap ya, mudah-mudahan Kejari Purwakarta lebih profesional lagi. Begitu. Nah, apa saran Anda agar setiap kasus yang ditangani penegak hukum Purwakarta bisa diselesaikan hingga tuntas? Nah, ini saya apresiasi dengan kawalan-kawalan LSM, nah, media seperti Cipta TV ini ya. Nah, seperti sekarang kan rame ya, aliansi Kian Santang yang terdiri dari di dalamnya LSM besar, punya massa besar, mendukung dengan KMP itu apa itu yang melaporkan Tajuk Gede ya, KMP ya. Nah, itu dikawal oleh aliansi. Nah, itu harus konsisten, harus berkelanjutan. Itu ormas-ormas LSM besar ditunjang dengan media-media online ya. Itu harus terus konsisten. Nah, sekarang yang SPPD Fiktif ini kayaknya melempem juga media-media. LSM mengawalnya melempem juga. Nah, harapan saya
Nah, jangan di awal wah rame, media rame, LSM rame gitu kan. Nah sekarang alhamdulillah aliansi Kian Santang mengawal kasus Tajuk Gede ini. Ya harus konsisten, jangan sampai di tengah-tengah jalan melempem gitu ya. Kalau bahasa saya harus istiqomah lah dalam mengawal kasus Tajuk Gede ini biar tuntas. Nah, jangan seperti SPPD fiktif, nggak tuntas gitu kan. Cuma 2 orang aja, itu kan 2 orang aja yang masuk bui, sedangkan yang menikmati lebih besar. Sekarang malah jadi maaf ya, sekarang masih berkeliaran di mana-mana, malah enak menikmati jabatannya begitu.